warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hebat? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Ibu. Jadi di masa menjadi sehat. Nah, masih tetap semangat? Semangat Ibu. Nah, kita masih semangat. Kita tepuk semangat dulu ya. Oke? Oke. Ya, bareng-bareng ya. Tepuk semangat. Semangat. Hari ini sekarang sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Mbak Rini bisa minta tolong dipimpin berdoa ya. Oke Bu. Berdoa dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Semoga dengan doa ini ya pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya. Ya Rabbal Alamin. Ini di tempat kalian gimana cuacanya hari ini? Cerah. Cerah Ibu. Ada yang hujan nggak? Tempat Bu Guru hujan ini tadi pagi. Tidak, cerah ini. Kalau cerah biasanya ada apa ya? Cuacanya? Matahari Bu. Ibu. Apalagi? Coba Awan. ya, Awan. tengok lingkungan di sekitar kamu dulu. Coba pakai lewat jendela. Ada apa saja di lingkungan sekitarmu? Ada pohon. Oke ya, jadi lingkungan di sekitarmu yang kamu lihat barusan akan berhubungan dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Kita belajar tentang ekosistem ya. Tapi ada muatan pelajaran yang kita pelajari hari ini yaitu bahasa Indonesia dan Jepang. Nah, hari ini kita akan belajar tahu dulu tujuannya ya. Tujuan pembelajaran ini ada 6 ya. Nanti kamu bisa membacanya di PowerPoint yang Bu Guru bagikan nanti ya. Kemudian sebelum kita lanjut, kamu baca dulu ya teks non-fiksi yang akan Bu Guru share ini. Oke, coba Mbak Juwarsi bisa tolong dibacakan nggak? Bisa. Ya, coba Mbak. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik atau yang membutuhkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan membentuk suatu keadaan alam yang seimbang. Contoh ekosistem adalah sungai, pantai, hutan, dan lain-lain. Ekosistem yang satu berbeda dengan ekosistem lainnya. Perbedaan ini menyangkut jenis makhluk hidup dan proses-proses yang terjadi di dalamnya. Oke, iya. Bagus sekali ya. Semuanya jelas mendengar suaranya Mbak Juwarsi? Suara Mbak Jelas Juwarsi? Bu. Oke, bagus. Iya. Cuman suaranya Ibu yang kecil. Aduh. Iya, oke. Tadi sudah dibahas tentang pengertian ekosistem ya. Jadi dalam ekosistem itu ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya, dan membentuk suatu keadaan yang seimbang. Contoh ekosistem, Mbak Rini bisa menyebutkan contoh ekosistem ada apa saja ya Mbak? Mbak Rini. Ibu, ada sungai, pantai, hutan, danau, dan lain-lain. Oh ya, bagus sekali. Nah, dalam ekosistem itu ada dua komponen yang berada di dalamnya, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik itu makhluk hidup yang ada dalam ekosistem. Contohnya apa? Makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem itu
terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama organisme autotrof. Nah, ini organisme yang mampu membuat makanan sendiri. Siapa yang tahu makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri apa coba? Mbak Miftahul, makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri apa? Ya. Lupa, Bu. Lupa. Tumbuhan ya, karena tumbuhan mampu melakukan fotosintesis. Iya. Jadi ada tiga jenis organisme yang ada dalam komponen biotik ya. Ada tumbuhan dan ada organisme heterotrof yang tidak mampu membuat makanan sendiri, contohnya hewan, dan ada juga detritivor, ini partikel organik atau jaringan yang telah membusuk ya, contohnya cacing atau lintah. Kemudian dalam komponen abiotik, berdasarkan perannya dalam ekosistem, komponen biotik itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah produsen. Tadi sudah disebutkan ya, produsen itu yang mampu menghasilkan makanan sendiri, contohnya tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah konsumen. Konsumen ini yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri, contohnya hewan dan manusia. Kemudian dalam komponen abiotik itu ada 6 hal yang ada dalam komponen abiotik. Contohnya misalkan dalam suatu ekosistem kolam ya, di dalam kolam itu kan ada makhluk hidupnya, ada misalkan eceng gondok, ada misalkan ikan. Nah, itu termasuk komponen biotik. Kalau komponen abiotiknya ada air, udara, tanah, suhu, sinar matahari, dan kelembaban udara. Itu ya misalkan di kolam. Komponen-komponen lain bisa kamu sebutkan ya. Kemudian ada beberapa satuan yang menyusun ekosistem. Ada 5 jenis satuan yang menyusun ekosistem. Ada 5 apa saja? Individu, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer. Oh iya, bagus sekali. Jadi ada 5 jenis yang menyusun ekosistem ya. Nah, kelima jenisnya ini bisa kamu baca di paragraf yang nanti akan guru bagikan di PPT-nya ya. Nah, dari bacaan di atas itu kita dapat menemukan pikiran utama dan informasi penting dari setiap paragraf. Nah, bagaimana cara menemukan pikiran utama dan informasi penting? Ini, kita harus tahu dulu apa itu pikiran utama. Nah, pikiran utama adalah apa ya? Ide pokok yang mendasari suatu tulisan atau paragraf. Ide pokok ini bisa tercantum di satu kalimat, tapi mungkin juga di dua atau lebih kalimat. Nah, kamu nanti akan Bu Guru beri tugas untuk menemukan beberapa ide pokok dalam paragraf ini ya. Sudah bisa dilihat paragraf mana yang harus kamu temukan ide pokoknya? Halo? Bisa Bu, Oke, bisa. Ya. Oke, bagus. Jadi kamu nanti tinggal mencari beberapa ide pokok yang akan Bu Guru berikan di tugas evaluasinya ya. Oke, jadi pembelajaran kali ini cukup sampai di sini ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, kamu jangan lupa membaca mengenai penggolongan makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya ya, untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, nanti setelah pembelajaran selesai, kamu akan Bu Guru berikan link ya, link untuk mengerjakan Google Form ya. Di situ nanti akan Bu Guru bagikan melalui grup WA. Kamu siap mengerjakan? Kalian semua siap mengerjakan? Insya Allah siap. Iya, Iya, Bu. siap. Oke. Kalau sudah siap semuanya, nanti video yang akan Bu Guru bagi kalian lihat ya, kemudian kalian pelajari di video itu. Nanti kerjakan tugas-tugas sesuai dengan lembar evaluasi yang akan Bu Guru bagikan nanti. Pembelajaran kali ini kita akhiri. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum diakhiri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru.
dipimpin berdoa dulu Mbak Mif